dilakukan oleh seorang pustakawan untuk mengelompokkan koleksi yang ada di dalam perpustakaan berdasarkan isi dari sebuah koleksi. Nantinya, dalam proses pengindekan subjek, pustakawan akan menghasilkan satu kata ataupun frase yang mewakili isi sebuah dokumen. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pengindekan subjek, ada baiknya jika kita perbincangan terlebih dahulu mengenai bagaimana sebenarnya sejarah dari pengindekan subjek itu sendiri. Pengindekan subjek kemungkinan muncul pada tahun 1300 atau pada abad ke-13. Pada saat itu, dokumen-dokumen yang diindeks, koleksi-koleksi yang diindeks lebih kepada koleksi-koleksi yang bersifat keagamaan, koleksi-koleksi tentang keagamaan, koleksi tentang hukum, dan koleksi tentang medis. Tujuan dari pengindekan subjek pada waktu itu adalah untuk mempermudah seorang pengunjung, pemustaka yang datang ke perpustakaan atau siapapun yang ingin membaca koleksi agar dia dapat menemukan informasi sesuai dengan bidang-bidang yang tadi, bidang keagamaan, bidang hukum, dan bidang medis. Kenapa ketiga hal tersebut yang baru diindeks, sedangkan yang lainnya seperti fisika, kimia itu belum diindeks? Kemungkinan hal ini terjadi karena pada awal-awal kemunculan perpustakaan memang yang lebih berkembang saat itu adalah pertama perpustakaan kerohanian. Umumnya pada waktu itu adalah perpustakaan gereja. Yang kedua, perpustakaan yang ada pada kerajaan-kerajaan. Yang biasanya disitu menyimpan dokumen-dokumen keputusan-keputusan dan lain sebagainya. Sehingga memang lebih banyak di indeks, lebih banyak yang dikelompokkan adalah tentang dokumen-dokumen keagamaan, hukum, dan juga dokumen medis. Pedoman tentang pengindekan subjek sendiri baru muncul pada kurang lebih tahun 1898. Pedoman itu bernama Library of Congress Subject Headings, atau kalau ingin lebih mudah menyebutkannya bisa dikatakan LCSH. LCSH ini sebagaimana dengan namanya, sesuai namanya, diterbitkan oleh Library of Congress, salah satu perpustakaan terbesar di dunia yang terletak di Amerika. Sebagai kelengkapan dari LCSH ini juga selalu diupdate, selalu diperbaharui. Hingga sampai saat ini kurang lebih sudah terdapat edisi ke-34. Nah, bahkan 36. Terakhir Juni 2014 sudah diterbitkan edisi yang ke-36. Nanti saat ini Library of Congress Subject Headings atau LCSH ini sudah bisa di-download gratis di website Library of Congress. Nanti kalau ada yang ingin mengunjungi, ada yang ingin belajar lebih lanjut, ingin mengetahui tentang LCSH, bisa mengunjungi www.log.gov/publication free LCSH archive LCSH. Nanti di sini bisa dipilih yang mana yang mau di-download. Ini misalnya di sini diambil 36 edisi yang 36. Jadi bisa di-download.
Sebenarnya bentuk dari LCSH ini tidak terlalu berbeda jauh dengan daftar tajuk subjek. Kadang kita lihat. Nah, ini ada mulai dari introduction-nya sampai dengan tajuk berdasarkan objeknya. Nanti bisa di-download, silakan kalau ada yang mau mendownloadnya. Nah, untuk melengkapi LCSH ini, Library of Congress juga menerbitkan Library of Congress Subject Headings Weekly List. Dia terbit setiap minggu, di mana Library of Congress Subject Heading Weekly List ini berisi pembaharuan yang dilengkapi dengan fitur cross reference. Selain itu, juga diterbitkan Katalog Service Bulletin atau CSB. Berbeda dengan weekly list, kalau weekly list tadi dia terbitnya mingguan, CSB ini dia terbitnya sebanyak 4 tahun sekali, selama 4 tahun sekali. Nah, CSB ini berisi tentang subjek-subjek yang baru, subjek-subjek utama yang baru, dan subjek-subjek yang dihapus. Mungkin karena seiring perkembangannya ada beberapa subjek yang tidak digunakan lagi, diganti dengan subjek yang baru lagi. Nah, bagaimana bentuk dari LCSH? Kira-kira seperti ini. Ini salah satu bagian dari LCSH. Di sini ada Abraham Lincoln Brigade. Use for Lincoln Brigade. Accident, prevention, use, safety. Artinya kalau seperti ini, accident tentang kecelakaan, tapi tentang prevention of accident artinya tentang pencegahan kecelakaan, gunakan safety. Jangan digunakan accident prevention. Kira-kira seperti itu. Nanti silakan kalian baca lebih lanjut tentang pengindakan subjek, karena kita tidak membahas tentang LCSH-nya, melainkan lebih membahas tentang daftar tajuk subjek yang diterbitkan oleh PNRI. LCSH ini umumnya digunakan oleh perpustakaan-perpustakaan besar dan biasanya disandingkan dengan Library of Congress Classification atau LCC. Melihat kondisi tersebut, selanjutnya pada tahun 1923 ada seorang pustakawan yang bernama Minnie Ursus. Dia menerbitkan atau menyusun Search List of Subject Headings, atau yang bisa disebut dengan Search, pada tahun 1923. Nah, Search List ini adalah semacam rangkuman, semacam turunan yang lebih ringkas, yang lebih sederhana dari Library of Congress Subject Headings. Sampai saat ini, Search List sendiri sudah terbit edisi yang ke-21. Nah, kebetulan Search List sendiri sudah tidak ada, dan untuk penerbitannya sekarang sudah ditangani oleh Wilson Company. Ya. Wilson Company dan dieditori oleh Joseph Miller dan Susan McCarthy. Hampir sama seperti Library of Congress, penggunanya juga hampir sama. Untuk search list ini biasanya disandingkan di penggunaannya itu berbarengan dengan Dewey Decimal Classification atau DDC. Nah, adanya dua panduan seperti ini yang dua-duanya dalam bahasa asing tentu saja sedikit banyak menyulitkan pustakawan dalam proses pustakawan Indonesia, terutama dalam proses pengindakan subjek. Oleh karena itu, pada tahun 1977, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menerbitkan daftar tajuk subjek yang pada waktu itu diberi judul
pedoman tajuk subjek untuk perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Yang juga dalam waktu yang hampir bersamaan pada tahun 1973, PNRI juga menerbitkan pedoman tajuk nama-nama pengarang Indonesia, dan pada tahun 1981 menerbitkan tajuk seragam untuk nama-nama geografi dan badan korporasi Indonesia. Jadi ada 3. Yang pertama, daftar tajuk subjeknya. Yang kedua, tajuk nama pengarang. Dan yang ketiga, tajuk nama geografi dan badan korporasi. Nah, sampai saat ini sudah terbit, sudah direvisi daftar tajuk subjek ini, sehingga yang terakhir yang bisa di-download, yang bisa diunduh pada halaman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah daftar tajuk subjek Perpustakaan Nasional kumulasi tahun 2002 sampai 2010. Dia berisi tajuk-tajuk yang bisa digunakan sebagai yang bisa digunakan untuk menentukan subjek sebuah koleksi pada perpustakaan yang ada di Indonesia. Nah, itu mungkin untuk kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Ini bacaan lebih lanjut, ada beberapa bacaan. Jika ingin mendalami tentang bagaimana sejarah singkat tentang subjek, pengindekan subjek. Sekian dari saya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.